Setelah berkembang pesat, manusia tumbuh dengan cepat. Begitu pula banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah telah menjadi masalah global yang mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, dan masa depan planet kita. Namun, kita tidak mengelak bahwa pengelolaan sampah seringkali menjadi akar permasalahan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai pengelola. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan menyebabkan sampah yang bertumpuk di suatu tempat seperti di sini, di TPST Piungan. Yang mana TPST Piungan menampung sampah dari 3 wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tiap harinya sekitar lebih dari 400 ton sampah ditumpahkan ke TPST Piungan. Dulunya TPST ini, tempat pembuangan sampah Piungan ini, dulunya ini sebagai pemukiman penduduk dan persawahan. Ya. Lalu oleh pemerintah ya itu karena mau digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga warga masyarakat yang berdomisili atau menetap itu diganti atau ditukar tanah kas-kas yang di luar TPST ini ya, dan sawah-sawah yang juga ada di sini juga diganti di tanah kas yang lainnya ya. Setelah itu dari warga masyarakat lalu pindah, setelah itu dibentuklah suatu tempat pembuangan sampah yang luasnya kurang lebih sebagai tempat pembuangan sampah kurang lebih 10 hektar, yang 2,5 itu sebagai kantor dan lain sebagainya. Itu riwayat singkat dari TPST Piungan awal mulanya seperti itu. Kalau masyarakat sekitar TPST ini sudah barang tentu dengan adanya pembuangan sampah, sudah sumur-sumur yang ada sekitar TPST sudah tercemar semuanya, Mbak. Dalam artian itu airnya sudah bau, ya berwarna dan rasa sudah enak lagi untuk dikonsumsi. Jadi warga masyarakat TPST ini hanya mengandalkan air pump. Alhamdulillah di sini ada 3 atau 4 titik air pump. Dari atas juga ada, dari bawah juga ada, dari di sana sektor yang sebelah sana juga ada. Jadi sudah semuanya mengandalkan hanya air pump. Karena apa? Air sumur semua sudah tercemar adanya tempat pembuangan sampah yang ada di TPST. Sebelum adanya bantuan Padasan Mardiko, ya itu dulunya banyak yang terkena penyakit muntaber, ya, gatal-gatal dan batuk. Tapi setelah adanya bantuan Padasan Mardiko, itu bak air yang diisi dengan air bersih dan di situ dibuat keran-keran, disediakan sabun untuk sebagai PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Jadi pemulung kalau mau pulang ya itu harus cuci tangan, dan bahkan kalau mau makan juga cuci tangan pakai sabun, sehingga alhamdulillah untuk penyakit dulunya muntaber, batuk dan gatal-gatal sekali hilang karena pulang sudah bersih, yang pertama. Dan pada Mardiko tersebut juga sebagai kalau yang orang Islam itu sebagai untuk ibadah sholat 5 waktu, walaupun dengan darurat sederhana, mungkin hanya membawa bekal sarung, membawa bekal ruko saja bisa untuk sholat walaupun tidak mandi karena situasi dan kondisi. Tetapi pada Mardiko sangat bermanfaat sekali untuk perilaku hidup bersih sehat dengan kesehatan pemulung dan masyarakat sekitar TPST. Ada 2 versi, yang satu dari kantor ya kurang lebih 3 bulan sekali itu ada pengecekan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan, yang itu teman pemulung dan juga masyarakat, tapi kurang antusias yang diadakan oleh dinas karena pemeriksaannya tidak selengkap. Yang satunya ada pemeriksaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah kerjasama dengan Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Pusat, PKO Wilayah dan PKO Cabang, kerjasama dengan Poltekkes atau dari rumah sakit yang lainnya, sehingga yang memeriksakan berapa? 350 orang. Tetapi kalau dinas yang mengadakan yang memeriksakan hanya 30 orang. Karena dari rumah sakit PKO Pusat dan Wilayah dan Cabang itu lengkap dengan gratis tes dan tidak dipungut biaya, dengan berbagai macam penyakit yang dikeluhkan baik ringan atau berat semuanya dilayani dengan gratis tes dan difasilitasi oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau tanggapan kami, maaf ya, kami bukannya menjelekkan dan sebagainya. Untuk pembuangan sampah ini ya, untuk pengelolaannya kurang bagus ya.
Karena kami tahu persis, karena kami tiap hari ada di lapangan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu karena apa? Seharusnya sebelum overload, sebelum antrian panjang terjadi, itu tempat pembuangan segera diredikan supaya nanti tidak ada suatu antrian yang panjang. Tapi sering terlambat. Barusan nanti tidak bisa untuk pembuangan, barusan nanti mau ditimbun itu sudah antrian truk sudah panjang, kemarin sampai 5 kilo atau 3 kilo ya, sampai bawah sana ya. Seringnya itu kurang lebih 2,5 kilo ya, saling bawah sana. Jadi mau membuang waktu itu antrian terus itu 3, 4, 5 jam baru bisa membuang. Karena penolakan waktu itu kan yang peluasa itu kan, itu sempat karena warga masyarakat trauma dengan adanya pembuangan sampah yang ada di sebelah ini gitu kan. Nah, itu sempat trauma, jangan-jangan nanti menjadi gunungan sampah seperti ini sehingga menghantui bau yang begitu menyengat oleh warga masyarakat seperti itu. Satu, yang kedua, jangan-jangan nanti air juga tercemar sehingga nanti mau minum dan lain sebagainya. Karena ada sumber air di bawah kan yang diambil oleh PAM itu kan. Nah, seperti itu. Informasi ya, kata TPA ini karena sudah ditimbun-timbun dengan tanah, lah insya Allah besok itu informasi katanya menjadi pusat edukasi, dalam artian menjadi pusat wisata sampah. Seharusnya warga masyarakat datang ke TPA itu tidak jemu tapi malah rindu dengan ditanami rumput-rumput, besok langkah ke depan mungkin ditanami pohon-pohon atau kasibu-kasibu, sehingga menjadi tempat wisata yang sangat menarik untuk tempat edukasi yang sangat indah. Visi misi dari pemerintah komunitas pemulung yang ada di TPS Tebingan ini, satu, itu ikut membantu pemerintah dalam hal mengurangi debit sampah. Maka komunitas kami dinamakan Mardiko. Mardiko kepanjangan dari Makaryo Adi Ngayogyakarta, yang berarti bekerja membantu kebersihan kota Yogyakarta. Lewat apa? Lewat mulung. Loh, kok bisa? Ya, dengan teman-teman pemulung yang jumlahnya kurang lebih 400 orang. Nah, itu bisa mengurangi debit sampah per minggunya, karena di sini ada 15 pengepul atau juragan. Lah, itu bisa mengumpulkan, kami prediksi kurang lebih per pengepul itu 6 ton. 6 ton kali 15 pengepul, jadi kurang lebih 90 ton per minggu. Kalau 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Sudah 28 tahun berapa kalau tidak ada pemulung yang ada di TPS Tebingan. Maka pemulung yang ada di TPS Tebingan ini sangat berperan sekali untuk membantu mengurangi debit sampah yang ada di TPS Tebingan. Tetapi maaf, kami bukan menjelekkan dari pemerintah ya, terutama yang menangani masalah sampah ya, itu belum pernah kami dibantu berwujud apapun oleh pemerintah, terutama yang menangani masalah sampah itu, baik itu sembako ataupun apa, belum pernah. Kalau ada dari pihak swasta atau hamba-hamba Allah yang ingin berdonasi. Ya sedih juga sih kan, Jogja kan karena kota istimewa kan katanya, tapi kok malah banyak sampah gitu kan, kayak kontradiktif antara kota pendidikan dan kok banyak sampah gitu kan, mencerminkan masyarakatnya tidak aware dengan itu gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita juga nggak mengelak bahwa ini ya memang salah pengelolaan gitu ya dari masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola. Kalau dari pengamatan saya ya, itu dari rumah itu memang kita dari kecil tuh tidak dibudayakan untuk menjaga lingkungan, terutama masyarakat kota ya, cenderung lebih tidak peduli lingkungan karena mereka anggap lingkungan tidak begitu pengaruh buat dia gitu. Lain dengan masyarakat di desa gitu ya. Kalau di kota kan semua sudah ada yang mengelola gitu ya. Jadi cuma cukup bayar retribusi, selesai urusan gitu ya. Tapi ketika tempat penampungan sampah penuh, tutup, baru jadi masalah yang besar. Untuk sekarang kayaknya tidak bisa ya, karena tanpa sampah itu nggak mungkin, karena kita juga tiap hari BAB, mohon maaf kan juga sampah, jadi nggak bisa kita hidup tanpa sampah. Sampah ada, cuma cara mengolahnya saja yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi
lebih aware lagi lah, mulai dari hal-hal kecil gitu ya. Sampah itu mulai dipilah di rumah, di kos gitu dipilah. Jadi jangan, meskipun kita belum bisa melakukan aksi-aksi besar gitu, tapi lewat aksi-aksi kecil yang dari rumah tadi bisa mungkin membantu yang lain untuk bisa sama-sama berubah lah, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kami ya atas nama warga masyarakat sekitar TPS Ting, karena kami sebagai juru bicara atau penyampai aspirasi keluar warga masyarakat, juga sebagai ketua komite pemulung yang ada di TPS Ting ini, kalau sampah ini masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, mohon dikelola dengan baik, baik tempat pembuangannya, baik jalannya, baik air limbah air lindinya, baik drainasenya, baik keluhan warga masyarakat. Mungkin suatu pencapaian mempunyai aspirasi atau keluhan mau segera ditindaklanjuti dan perhatian warga masyarakat sekitar TPST ini. Itu semuanya supaya nanti langkah ke depan semuanya bisa ada suatu kebersamaan, dalam artian seiring sejalan, senada seirama, senasib seperjuangan, dalam artian tidak ada yang dirugikan. Itu sebagai penyampaian kami atas nama masyarakat juga teman pemulung yang ada di TPST Biung.